Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya adik-adik. Nah adik-adik, kali ini kita akan menyambung pelajaran TIK ya adik-adik. Nah jika pada pertemuan sebelumnya kita sama-sama telah belajar bagaimana menggabungkan warna pada teks ya di aplikasi Inkscape. Nah pada pertemuan kali ini kita kembali dapat menggunakan aplikasi Inkscape ya, yaitu kita akan membuat efek teks yang berbayang pada aplikasi Inkscape. Nah, selain menggabungkan warna pada sebuah teks, adik-adik juga dapat membuat efek berbayang pada teks dengan menggunakan program Inkscape. Nah, mau tahu bagaimana caranya? Ayo kita lakukan langkah berikut ya adik-adik. Untuk itu simak terus dan perhatikan setiap langkah yang akan Pak Guru contoh. Nah adik-adik, pertama-tama tentu terlebih dahulu kita harus membuka atau menjalankan program aplikasi Inkscape ya adik-adik. Nah setelah aplikasi Inkscape terbuka, maka selanjutnya kita akan mengatur page ya adik-adik atau halaman kerja. Nah adik-adik, untuk mengatur page atau halaman kerja ini, yang pertama kita pergi ke menu file. Nah pada menu file, adik-adik silakan pilih dokumen properties. Nah yang ini ya adik-adik. Nah maka akan muncul tampilan jendela dari dokumen properties seperti ini. Nah di sini adik-adik perhatikan ya, pada custom size. Nah di custom size ini ada width dan height. Untuk width kita ganti dengan 9 ya adik-adik. Nah seperti ini perhatikan. Kita ganti dengan angka 9 kemudian tekan enter. Nah di sini terlihat sudah berubah ya. Kemudian pada height-nya kita ganti dengan menggunakan angka 5 ya. Ukuran 5. Tekan enter. Kemudian pada units ini di sini masih menggunakan milimeter ya. Selanjutnya kita ganti dengan menggunakan sentimeter. Nah, seperti ini. Kemudian pada orientation ada portrait dan landscape. Kita pilih yang landscape ya adik-adik. Nah, maka akan jadi kecil seperti ini. Nah, untuk membesarkannya caranya adik-adik tekan kontrol pada keyboard, kemudian scroll mouse ke atas. Nah, ini ya adik-adik. Nah, seperti ini. Maka adik-adik sesuaikan sesuai dengan tampilan yang adik-adik inginkan ya. Nah, seperti ini. Tekan kontrol, kemudian gerakkan roda pada mouse ya, ke atas untuk memperbesar, ke bawah untuk memperkecil ukuran dari page. Nah seperti ini ya adik-adik. Nah selanjutnya silahkan adik-adik menulis nama adik-adik ya. Silahkan adik-adik menulis nama adik-adik atau apa saja yang adik-adik ingin tulis pada page atau lembar kerja ini ya adik-adik. Nah, Pak Guru akan contohkan dengan menggunakan nama Pak Guru sendiri ya. Kemudian kita klik icon teks ya, ini ya adik-adik ya. Jika tulisan yang adik-adik buat kebesaran, maka adik-adik bisa mengecilkannya ya. Dan sebaliknya, jika tulisan yang adik-adik buat terlalu kecil, maka adik-adik juga bisa untuk memperbesarnya. Nah, seperti yang Pak Guru contohkan ya adik-adik seperti ini. Nah, sampai di sini cukup mudah bukan adik-adik? Ya tentu sangat mudah ya, karena pada pertemuan sebelumnya kita sama-sama telah belajar bagaimana menambahkan tulisan pada aplikasi Inkscape. Nah selanjutnya
jika adik-adik ingin merubah dari jenis tulisan yang ini, maka adik-adik bisa berkreasi ya. Silakan adik-adik rubah sesuai dengan keinginan adik-adik. Nah, di sini Pak Guru akan contohkan, Pak Guru akan merubah jenis tulisan ini ya. Pak Guru akan menggunakan Allegrian. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya adik-adik. Adik-adik bebas berkreasi ya. Silakan adik-adik berkreasi sesuai dengan kreativitas adik-adik. Nah, selanjutnya setelah kita membuat tulisan, maka adik-adik bisa menentukan warna tulisan ya. Nah, di sini Pak Guru akan menggunakan warna tulisan warna merah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat objek kotak yang akan menutupi dari latar belakang ini ya adik-adik. Nah, perhatikan ya. Klik icon rectangles ini ya adik-adik. Nah, kemudian arahkan sesuai dengan bentuk lembar kerja yang kita buat ya adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, silakan adik-adik gantikan warnanya ya. Di sini Pak Guru akan ganti warna hitam. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, saat ini adik-adik, teks nama kalian berada di belakang objek kotak ya. Nah, bagaimana cara untuk menampilkannya kembali? Caranya, klik icon select ya adik-adik. Nah, klik icon select di toolbox, kemudian pergi ke menu objek. Nah, di menu objek, silakan adik-adik pilih lower to bottom. Nah, ini ya adik-adik. Nah, maka tulisan akan kembali berada di depan. Nah, adik-adik, lower to bottom berfungsi untuk meletakkan sebuah objek berada di belakang. Nah, seperti ini ya. Objek kotak hitam ini dengan menggunakan perintah lower to bottom, maka akan berada di belakang dari objek tulisan. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan menyalin teks ini ya adik-adik. Kita akan menyalin teks ini dengan cara klik menu edit, kemudian kita pilih duplikat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar ya adik-adik bagaimana menggunakan duplikat. Nah, duplikat ini gunanya untuk menyalin atau membuat teks menjadi dua atau menjadi ganda ya adik-adik. Nah, setelah adik-adik mengklik duplikat, maka kita akan pindahkan tulisan yang telah kita duplikat ya adik-adik. Nah, kita akan pindahkan ke bagian bawah seperti ini. Usahakan untuk posisinya sejajar ya adik-adik. Nah, setelah seperti ini, maka adik-adik telah berhasil ya membuat duplikasi. Nah, nanti duplikasi dari tulisan inilah yang akan menjadi efek berbayang ya, atau efek dari teks yang berbayang. Nah, selanjutnya kita akan merubah posisi atau bentuk dari tulisan ini ya. Nah, perhatikan ya adik-adik, kita akan mengubah menjadi flip vertikal. Nah, caranya kita kembali ke menu objek, kemudian klik atau pilih flip vertikal. Nah, adik-adik perhatikan ya, sehingga tulisannya berlawanan seperti ini. Nah, jika sudah berlawanan seperti ini, maka adik-adik sudah bisa membuat efek teks berbayang ya adik-adik. Nah, selanjutnya klik icon ini ya adik-adik, rectangle, untuk membuat kotak lagi ya, untuk menutupi tulisan yang warna merah ini. Nah, caranya adik-adik klik, kemudian bentuk kotak sesuai dengan tulisan yang terbalik ini ya adik-adik, menutupi tulisan yang terbalik. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, maka tulisannya sudah tertutupi. Nah, selanjutnya klik icon select. Nah,
pada toolbox ini kita akan membuat efek bayang ya adik-adik dengan menggunakan gradien seperti ini ya. Create dan edit gradien pada toolbox ya adik-adik. Adik-adik bisa memilihnya, klik kemudian arahkan pada bagian bawah dari page ini, berada di luar atau berada di bagian bawah page ini. Usahakan adik-adik masih berada di luar page ya adik-adik. Nah, adik-adik klik pada bagian page ini ya, luar page dari kotak hitam ini, klik kiri, tahan dan tarik ke atas seperti ini ya adik-adik, sehingga tulisannya menjadi gelap atau menjadi seperti bayangan. Nah, seperti ini ya adik-adik. Adik-adik bisa menyesuaikan ukuran yang adik-adik inginkan seperti ini. Bisa adik-adik pendekkan atau bisa adik-adik panjangkan sehingga tulisannya menjadi agak gelap. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat efek teks berbayang ya adik-adik. Nah, bagaimana adik-adik? Cukup mudah bukan? Iya, tentu sangat mudah ya. Nah, selanjutnya kita klik icon select. Nah, maka tulisan kita sudah seperti berbayang ya adik-adik. Nah, inilah yang dikatakan dengan efek teks berbayang. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik sudah berhasil membuat seperti yang Pak Guru contohkan? Nah, silahkan adik-adik berlatih di rumah ya. Silahkan adik-adik banyak mencoba di rumah, agar adik-adik semakin cepat paham dalam menggunakan aplikasi Inkscape. Nah, adik-adik, jika sudah, silahkan adik-adik simpan ya. Adik-adik bisa menyimpan file pekerjaan adik-adik, agar ketika adik-adik mengedit kembali, filenya masih ada. Nah, adik-adik, sekian dulu pertemuan kita hari ini ya. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Silakan adik-adik banyak berlatih di rumah ya, agar adik-adik semakin paham. Nah, adik-adik, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya ya. Dan selalu untuk jaga kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.